Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Tari. Baik, teman-teman, untuk kali ini Tari itu mau bahas soal jerawat lagi. Karena Tari itu sebelumnya buat video tentang acne story. Ternyata banyak atensi teman-teman yang juga saat ini jadi pejuang jerawat. Nah, Tari itu teman-teman dulu punya jerawat yang sangat parah, tapi akhirnya semua sembuh. Saat bekas-bekasnya juga hilang, tapi tentu itu dengan ikhtiar dan doa dan juga tentunya telaten teman-teman. Kita memang harus yang rajin kontrol muka, jangan sampai ada yang tumbuh lagi dan ada yang jadi benih lagi begitu. Nah, untuk obat sendiri tadi bener-bener yang minum obat sampai habis tanpa putus. Memang sering kontrol ke dokter, sering ngecek kondisi jerawatnya, makanya alhamdulillah sekarang sudah sehat seperti semula. Walaupun kalau dilihat dari dekat itu masih ada bekas-bekas kecilnya ya teman-teman, tapi nggak bopeng begitu. Sebenarnya bisa hilang sih kalau Tari mau rajin di mikrodermabrasi lagi. Cuma karena mikrodermabrasinya mahal, mending Tari jadi untuk jajan isi ke perut. Tapi semua tergantung teman-teman sih ya. Kalau yang mau tetap ngelanjutin berobat juga nggak apa-apa, tapi kalau Tari udah cukup segini aja begitu. Baik, dari pertanyaan teman-teman itu ada beberapa yang kayaknya memang sama gitu ya pertanyaannya. Hampir semuanya nanya hal yang sama. Udah Tari simpulin ke beberapa dan Tari buat draftnya juga. Terus teman-teman begini, yang Tari sampaikan ini nggak bisa disamaratakan di semua tempat, di semua dokter, dan kondisi jerawat teman-teman juga mempengaruhi loh berapa harga dari pengobatan jerawat ini. Dan kenapa sih mesti harus ke dokter? Kan bisa kan kak ya secara alami aja, please deh teman-teman. Kalau jerawatnya sudah meradang, sudah gede, sudah bernanah, berdarah, jangan didiemin lagi, mending langsung bawa ke dokter. Karena dokter sudah tahu pengobatan apa yang cocok dan uh, akan ditangani lebih lanjut tentunya, nggak coba-coba dengan per skincarean yang kita nggak tahu efeknya gimana ke muka kita kan ya. Jadi ya sudah lah ya, percayakan aja ke dokter dan telaten dengan apa yang diinstruksikannya. Kalau bisa jaga makan, karena Tari sendiri memang jaga makan waktu itu sampai yang namanya kurusan. Nah, uh, terus banyak juga yang bilang ke Tari nggak mau ke dokter karena pertama range harga pengobatan, yang kedua takut ketergantungan. Nah sebenarnya untuk opsi yang pertama, harga itu tergantung dokternya teman-teman, tergantung ke lokasi dan juga tergantung jerawat. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan skincare yang sering kita pakai, itu sama aja sih harganya, malah lebih mahal skincare. Kalau di dokter itu harganya relatif lebih murah, apalagi untuk krim-kriman yang seperti itu. Kalau ketergantungan, di Tari sendiri memang nggak ngerasain efek ketergantungan. Tari bisa stop untuk penggunaan krimnya dan lain-lain, sampai yang waktu itu Tari berhenti 1,5 bulan karena mau nikah kan ya, jadi mesti stop dulu biar bedaknya nempel di muka dan nggak ada efek breakout sama sekali, bener-bener ya udah kayak gitu aja. Cuma sampai sekarang Tari tetap pakai krim dari dokternya untuk menjaga aja sih, daripada gonta-ganti krim mending ya udah pakai itu aja, jelas khasiatnya dan cocok di wajah begitu. Nah, teman-teman kalau mau berobat ke dokter itu, teman-teman harus pilih sesuai dengan keyakinan hati. Karena yang namanya berobat, kita harus yakin dulu dengan pilihan kita. Kalau kita nggak yakin, hormon kita nggak akan stabil dan mempengaruhi jerawatnya nggak akan cepat kering begitu. Jadi kita harus yakin dulu kalau kita bisa diobatin sama si dokter A, si dokter B begitu. Nah, kalau kita udah yakin, insya Allah yang semua kita konsumsi, semua obat yang kita pakai, juga makan makanan yang kita jaga berdampak positif ke jerawat kita. Terus Tari juga mau tulisin nanti ya range harga untuk pengobatan ke dokter. Teman-teman harus tahu bahwa ke dokter itu nggak mahal sebenarnya. Ingat sekali lagi nggak mahal. Karena lebih mahal skincare yang kita beli di luaran sana daripada ke dokter teman-teman. Mungkin di awal memang butuh ini ya, butuh usaha untuk tetap telaten dan minum obatnya, gunain obat krim-kriman yang dikasih dokter, dan untuk harga mungkin sebagian orang ini termasuk terjangkau. Kalau tarian dulunya masih ini ya, masih mahasiswa dan awal-awal baru kerja sih, ya rasanya bisa lah menabung sedikit untuk ngobatin si jerawat ini. Karena di luar sana, di luar kota yang Tari tahu itu sering nonton video-video pejuang jerawat juga, katanya ada obat jerawat yang harganya itu satu butiran bisa ratusan ribu atau jutaan per butir. Nah kalau alhamdulillahnya Tari sendiri enggak yang kayak gitu teman-teman, obatnya murah meriah saja begitu. Untuk rules pengobatannya itu, pertama kita mesti bayar biaya administrasi dulu teman-teman, 80.000.
Biasanya kalau Tari itu 2 kali dalam sebulan ke dokter, Tari itu cuma bayar sekali. Kayak yang kita cuma bayar sekali sebulan untuk biaya administrasinya, kayak biaya jasa konsul dengan dokter. Semakin teman-teman sering ke dokter, ya tiap bulannya pasti kena biaya 80.000 begitu. Nah, untuk obat minum ini terbagi kedua kondisi. Yang pertama kondisi jerawat parah. Untuk kondisi jerawat parah waktu Tari sebulan pertama itu bisa habis 250.000. 250.000 itu untuk 2 minggu teman-teman, dan Tari mesti ngabisin obat itu tanpa putus, tanpa stop. Nah, di 2 minggu berikutnya kalau obatnya udah habis, Tari datang lagi ke dokter. Biasanya kalau nggak konsultasi sih udah pakai salinan resepnya aja ya, bisa kita tebus untuk beberapa kali. Tapi benar-benar yang 3 bulan pertama Tari konsul terus sih sama dokter, nggak pernah yang cuma pakai salinan resep gitu aja. Kalau kondisi jerawatnya sudah membaik kayak Tari di bulan kedua waktu itu 150.000-an untuk 2 minggu. Jadi kita tebus di 2 minggu berikutnya lagi. Itu kali 2 aja ya. Berarti kalau 2 minggu kali 2 aja, hitung aja budget sebulan untuk obat-obatan. Terus sabun cuci muka dan krim-krimannya. Kita itu dikasih acne lotion ya. Sulfur kemarin itu ternyata namanya acne lotion, teman-teman. Itu harganya cuma 40.000. Kita pakai di bulan pertama aja. Itu pas untuk sebulan. Waktu pakai acne lotion kita nggak pakai apa-apa sama sekali, nggak pakai krim dan lain-lain, cuma itu aja dan sabun cuci. Nah, setelah habis kita dikasih krim pagi sama krim malam. Krim paginya itu sunscreen teman-teman, dan krim malam itu kayak yang memudarkan bekas jerawatnya gitu. Tadi nggak tahu kandungannya karena di botolnya sendiri nggak ada ingredientsnya, tapi dari dokter sudah menjelaskan kalau itu aman insya Allah untuk kulit wajah Tari, dan akan memberikan reaksi yang baik gitu ke jerawatnya. Untuk harga acne lotion waktu itu 40.000, untuk sabun cuci mukanya 45.000. Sabun cuci mukanya dari awal pengobatan sampai sekarang Tari tetap sama, nggak pernah diganti sama dokter teman-teman, nggak tahu kenapa. Yang kedua juga dikasih krim total namanya NC pagi sore, dipakainya pagi dan sore, tapi karena berhubung pagi sore Tari nggak bisa, jadi pakainya malam aja. Biasanya malam pakai sulfur nih, karena sulfurnya udah habis, sudah stop, jadi Tari pakai obat total. Nanti kalau mau tidur Tari cuci muka lagi, Tari pakai krim malam, terus pakai obat total begitu. Obat total ini kayak yang di udara gampang memuai teman-teman, jadi dalam sebulan itu Tari bisa habis 2 botol untuk obat totalnya. Dan reaksi dari obat total ini memang luar biasa sih. Untuk jerawat yang rasanya meradang, ketika dipasang atau dipakein obat total itu, dia kayak ada yang keluar isi-isinya begitu, kayak pecah dan kempes tanpa bekas. Besok-besoknya kering, ya udah gitu aja kering, sembuh. Terus tindakan dalam sebulan pertama Tari itu pernah 2 kali tindakan. 2 kali tindakan itu, 1 kali tindakannya 150.000 untuk 27 tusuk suntikan, dan yang tindakan kedua itu sekitar 25-an atau 20-an gitu ya untuk suntikannya, tusukannya maksudnya. Nah, di bulan berikutnya tadi nggak ada lagi yang namanya tindakan, udah normal. Paling cuma sekali ya, yang terakhir itu karena apa gitu, udah nggak ada tindakan lagi, cuma di krim-kriman sama sabun cuci, pakai gitu aja. Terus tadi itu pernah teman-teman dikasih obat yang kayak dosisnya tinggi, bahkan di dokter tempat praktek ini nggak jual jenis obat tersebut. Jadi Tari mesti tebus keluar, dikasih salinan resep, Tari cari tuh ke apotek-apotek yang ada jual si obat ini. Dari obat-obat yang Tari baca, yang dikasih dokter itu anti jamur, anti bakteri, anti radang, anti inflamasi, pokoknya anti-antian semua teman-teman. Dan itu sudah dalam pengawasan dokter semua. Jadi teman-teman jangan coba-coba sendiri, karena nanti takutnya malah gak cocok ya. Mending konsultasikan dulu biar tahu obat yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Terus untuk makan, Tari bener-bener yang namanya jaga makan, nggak makan pedas, nggak makan santan, nggak makan manis, nggak makan minyak, nggak makan es krim, nggak makan lalala. Tadi itu banyak pantangannya, tapi alhamdulillah bersyukur ternyata pantangan yang benar-benar Tari lakuin waktu itu membuahkan hasil teman-teman. Alhamdulillahnya nggak ada alergi telur, jadi Tari itu bisa konsumsi telur tiap hari begitu. Ini udah Tari tanya ke dokter juga sih boleh atau enggaknya makan telur, ternyata nggak masalah untuk Tarinya. Nah,
Tari bakal tulis langsung nih untuk budget berapa sih biaya pengobatan jerawat sampai sembuh, dari yang awal meradang parah merah merona sembuh sampai alhamdulillah kayak sekarang. Walaupun masih ada ini ya bekas jerawat satu, tiap mau period itu pasti ada numbuh 1-2, tapi ya udah gitu aja nggak apa-apa mah. Nah untuk yang pertama biaya admin, langsung nanti Tari cantolin aja ya di sebelah. Nah admin 80.000 per bulan bisa. Lotion di bulan pertama itu harganya 40.000. Sabun cuci muka harganya 45.000. Obat total kita perlu 2 dalam sebulan, itu harganya 60.000 masing-masing. Tindakan 150.000 per tindakan. Terus obat-obatan yang terdiri dari anti-antian tadi itu harganya dari 95.000 sampai 360.000-an per minggu, per 2 minggu maksudnya. Tanya itu kita ganti-ganti ya, misalnya obatannya ini kan range-nya dari 95.000 sampai 360.000 paling mahal ya teman-teman. Ini untuk 1 bulan ya, bukan untuk 2 minggu. Dari 95.000 sampai 360.000, tapi kayak di combine gitu loh. Yang minggu ini kita dikasih harga murahnya dulu, beberapa jenis kayak dikasih 3 jenis, tapi nanti itu sekitar 350.000-an atau 400.000 sebulan udah cukup, 500.000 maksimal untuk sebulan. Nah di bulan berikutnya itu kita kayak dikasih obat yang bagusnya gitu, harganya kalau menurut terima mahal ya, mungkin kalau teman-teman semua nganggapnya ini ya biasa aja, 350.000 per 2 minggu begitu. Jadi kalian 2 aja per bulannya, karena memang ada beberapa obat dan obat itu nggak dikonsumsi di waktu yang sama. 2 minggu pertama tarik konsumsi obat A dengan B, 2 minggu ke depan tarik konsumsi obat C dan D, begitu teman-teman. Jadi dokter itu kayak menyesuaikan dengan kondisi jerawat tadi saat itu. Dan setelah berhasil dengan obat-obatan selama 3 bulan, alhamdulillah Tari langsung dikasih mikrodermabrasi sama dokter Nana. Mikrodermabrasi itu kayak kulit kita digerus gitu ya, kulit matinya, sel kulit matinya. Setelah mikrodermabrasi ngerasanya sih bekas merah-merahnya memudar dan lebih cerah aja seperti itu. Untuk mikrodermabrasi itu kita bisa ngabisin 440.000, 435.000 untuk jasa mikrodermabrasinya, 5.000 untuk sponge. Jadi kita itu selama 3 hari nggak boleh cuci muka setelah mikrodermabrasi teman-teman. Jadi sponge ini berguna untuk mengusap wajah ketika kita cuci muka biar lebih bersih, tapi nggak boleh pakai sabun cuci sama sekali, sabun cuci muka maksudnya. Nah Tari itu mikrodermabrasi udah 3 kali. Yang pertama itu jaraknya kayak sebulanan, karena dokternya sih nyaranin kalau bisa tiap bulan gitu ya mikrodermabrasi, tapi mahal coy, ya udahlah ya kapan sempat aja. Bulan keempat, bulan kelima itu Tari 2 kali berturut-turut mikrodermabrasi. Selanjutnya itu entah bulan-bulan kapan barulah Tari mikrodermabrasi lagi. Emang sih untuk mikrodermabrasi hasilnya memuaskan, memang berefek ke muka dan bekas jerawat, tapi ya sudah lah ya, rasanya tadi saat ini nggak perlu mikrodermabrasi lagi, udah bersyukur aja dengan kondisi muka dan sekarang. Tapi nanti kalau ada rezeki lebih lagi mau mikrodermabrasi biar lebih rata untuk warna kulit yang ada di muka. Dan kalau misalnya teman-teman ada bopeng nih, bopeng itu nggak bisa cuma sekadar mikrodermabrasi, memang harus di laser teman-teman. Dan di dokter Nana juga ada sih yang kayak laser-laseran gitu. Harganya sekitar 500-700 ribuan per 1 kali tindakan begitu. Terus dulu itu Tari juga pernah teman-teman coba klaim pengobatan dan segala macamnya pakai asuransi, karena kebetulan di tempat kerja ada asuransi kan ya. Tapi ternyata untuk pengobatan jerawat ini nggak ditanggung sama asuransi, nggak bisa diklaim. Katanya ini berkenaan dengan pengobatan atau kecantikan, padahal enggak ya, kita kan berobat ya karena wajahnya lagi sakit makanya diobatin, tapi ternyata nggak bisa diklaim. Tapi ya sudah lah ya, range harga dari dokter Nenanya masih terjangkau, ditarinya ya sudah lah ya, kita ikhlaskan saja. Nah, nanti Tari kasih beberapa produk yang pernah Tari klaim dari dokter Nana yang ditolak sama ini sama perusahaan asuransi. Oke, dari teman-teman juga mesti harus jaga makan ya, jangan sampai makan yang berantakan, karena Tari itu dulu bener-bener yang jaga makan biar nggak sia-sia gitu. Kita berobat mahal-mahal, pakai krim mahal-mahal, nggak mahal juga padahal ya. Maksudnya kita pakai krim yang telaten segala macam, tapi kita tetap makan nakal, makan kotor. Jadi
jerawat nggak akan sembuh. Ya gitu-gitu aja. Coba teman-teman terapin 3 bulan makan sehat yang benar-benar nggak makan santan, nggak makan pedas, nggak makan minyak gitu-gitu, insya Allah nanti akan berpengaruh ke kulit wajahnya. Mudah-mudahan jadi lebih sehat begitu. Jadi yang sekarang jerawatnya sudah mulai parah dan teman-teman yang nggak nyaman dengan keadaan jerawatnya, langsung aja bawa ke dokter ya, jangan didiemin lagi, takutnya nanti malah jadi kanker atau lebih parah dari itu. Begitu. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah memberikan kritikan dan masukan untuk video sebelumnya, dan terima kasih teman-teman yang bertanya sampai akhirnya tadi buat video yang kedua. Nanti kalau misalnya ada yang penasaran lagi dengan jerawatnya, tadi bakal sharing ke teman-teman tentang pengalaman berjerawat, karena tadi sendiri ngerasain ya gimana berjuangnya. Yang di setahun pertama pengobatan jerawat itu memang benar-benar butuh usaha lebih dan menguras tabungan tentunya. Teman-teman boleh langsung tanya atau nanti kita buat video berikutnya lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat 17 Agustus. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga kita semua merdeka dari jerawat-jerawat yang mengganggu di wajah. Terima kasih sudah nonton ya. Assalamualaikum.